Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini ada tamu spesial yaitu Andre Manuel. Yoi. Andre, bagaimana kabar Andre? Ya baik, puji Tuhan baik. Gimana kabar? Gue baik. Lu lagi di mana tuh, kamar? Yoi, di kamar. Oke. Andre, gue mau tanya deh sama lu. Lu kan dulu SMP bareng gue. Lu tuh jatuhnya pinter atau gimana nih seorang Andre dulu waktu SMP? Dibilang pinter, gimana ya? Ya mungkin orang-orang bilang mah dibilang pinter pasti. Tapi lu sendiri merasa lu pinter nggak? Ya mungkin lebih ke cepat belajar sih. Anjay. Cepat belajar ya? Iya. Gokil. Tapi lu di kelas selalu juara satu kan kalau SMP kemarin? Enggak lah ya, paling 10 besar lah, 5 besar. 1, 2 lah ya. 2 besar lah ya. Iya. Gokil. Terus kalau lu ingat masa SMP yang paling asik tuh apa? Gue pengen sharing-sharing sama lu tentang SMP nih. Soalnya kayaknya seru kalau diingat. Apa yang menarik di masa SMP menurut lo? Mungkin yang paling keinget tuh selalu datang pagi. Selalu datang pagi? Kenapa tuh? Pagi. Terus ketemu si Abi, terus Stefanus. Terus ngobrol tuh pagi-pagi datang pertama. Oh, lu datang si Abi sama pertama dia. Ya? Iya, sama si Abi. Oh, gokil. Kayaknya lu datang selalu 6:30 dan Greg. Kelas mulai jam 7 kan? Yoi, jam 7. Gokil. Tapi lu waktu SMP mata pelajaran yang lu suka apa sih? Pembukuan, akuntansi. Akuntansi ya? MTK. Burini ya? Ya, berhubungan dengan angka lah. Sampai saat ini lu masih suka MTK? Masih. Wow. Tapi lebih ke akuntansi sih sekarang, Maya. Ke pembukuan. Pembukuan. Kenapa lu tertarik sama pembukuan, Dre? Itu kan ngitungin duit yang nggak pasti ya. Kan bukan duit kita yang dihitung. Karena kalau akuntansi itu berdasarkan bukti. Real, nyata. Jadi ya sesuatu bisa dibuktikan gitu. Jadi benar-benar adanya. Angka. Daripada kalau perasaan kan menduga-duga. Kalau angka udah pasti kan. Iya benar. Berarti lu nggak terlalu suka sama pelajaran yang berbau perasaan ya? Ya lebih menonjol ke angka sih. Lebih menonjol ke angka. Nggak, bukan artinya membuang perasaan ya. Kita bisa artikan ya. Tapi sekarang lu kerja kah atau kuliah atau gimana nih? Kuliah lu udah kelar kan? Kuliah lah udah kelar. Sekarang lagi kerja. Oke, di mana kerja, Andre? Kok gue nggak tahu, Andre? Itu di konsultan pajak di Motherland. Wih, gokil. Kalau akuntansi mainannya pajak sih memang masuk emang. Ya kan sama-sama angka kan. Iya sih. Ngerti sih gue. Oke. Udah berapa tahun lo kerja, Andre? Ya kalau di pajak sih hampir 4 tahun ya. 4 tahun lebih kayak. Oh, itu lo kerja sambil kuliah di... Lo kerja dulu ya, baru kerja sambil kuliah. Oke. Wow. Ini yang lucunya tuh anehnya. Dulu apa ya. Dulu kan masih kerja biasa gitu di finance di Sabar Subur gitu. Terus ada temen gue lihat. Ya temen SMK juga sih dia. Ngejek dia kan kerja di konsultan pajak. Sekarang lu yang kerja di konsultan pajak. Banyak ini nih. Oh, banyak penipuan deh. Biasa ngeledek. Iya. Kan konsultan pajak gitu kan. Akhirnya malah terjun di konsultan pajak. Iya ya, kayak
omongan tuh jadi doa ya. Kayaknya konsultan pajak tuh enggak deh gitu. Akhirnya kita sendiri yang masuk. Iya. Kayak gitu. Dre, tapi gini sih Dre. Kelak lu pengen jadi apa sih? Apa memang pengen jadi konsultan pajak aja kah? Atau memang lu ada cita-cita yang pengen lu kejar di masa hidup ini? Hidup kan cuma sekali nih. Menurut lu cita-cita buat lu tuh apa sih? Masih bingung sih sebenarnya. Hmm. Jadi sekarang sih lebih fokusnya lebih apa ya? Menjalani. Ya kerja dengan sebaik mungkin. Terus intinya sih punya tujuan pengen beli rumah itu dulu sih. Kalau mikirin cita-cita masih sebenarnya sih ada pengen kalau bisa pengen kayak kerjanya tuh keliling dunia. Oke. Keliling dunia ya. Cuman kan masih nggak tahu itu keliling dunia ngapain gitu kerjanya. Bisa jadi gamers keliling dunia kan? Turnamen keliling dunia jadi gamers. Iya, tapi sulit gamers mah. Iya ya. Tapi lu suka main game gak sih? Kayaknya dulu dari SMP gak suka main game deh, yang gue lihat. Ya, game suka. Sampai sekarang kok main. Main apa lu? Mobile Legend? Mobile Legend masih main. Wah, masa baru sih? Install lagi. Baru install lagi. Iya. Gokil. Banyak game. Dan lu gak ada niat mau jadi gamers? Oke. Dre, gini Dre, dalam masa pandemi lu ngelihatnya gimana? Lu sendiri dengan lu kerja online atau offline sih? Dari awal COVID sampai sekarang kerja itu normal. Normal? Nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Nah, lu sendiri apakah ada rasa kekhawatiran ketika kerja normal seperti itu, takut gue kena COVID atau segala macem kayak gitu? Dulu awal-awal mah pasti ada. Ada kekhawatiran dulu. Wah, apa ini tutup apa WFH gitu ya. Terus kan PPKM apa yang kayak PPKM terus PSBB gitu, kayak PSBB ditutup. Ternyata enggak. Di Tanah Tinggi juga sama aja. Jadi menurut lu nggak perlu khawatir juga. Ada rasa khawatir kan? Udah nggak ada lagi sih. Udah nggak ada lagi ya? Iya, udah berapa tahun nih? Udah hampir 2 tahun ya di COVID. Iya, udah hampir 2 tahun COVID. Nah, lu sendiri masih bisa bersyukur nggak nih kira-kira di masa pandemi COVID ini? Sebagai Andre yang kan, kalau COVID, kalau bisa kan kita jangan khawatir gitu, jangan takut. Ya, nanti metabolisme kita turun. Jadi lu merasa bahwa ya udah jalanin aja gitu, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Dan iya, sekarang kan udah new normal kan, hidup berdampingan dengan COVID. Lu setuju dengan itu, hidup berdampingan dengan COVID? Ya, mau dikata setuju nggak setuju, tapi emang udah kenyataan. Betul sih. Ya memang kenyataan kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Faktanya kalau misalnya PSBB terus-terusan, iya, ekonomi Indonesia bisa turun. Betul. Faktanya seperti itu. Tapi gaji dikurangin nggak, Andre? Kalau gue boleh tahu. Puji Tuhan nggak. Puji Tuhan nggak ya? Iya. Wow, ini suatu berkat Tuhan juga tuh. Yang lain pada dikurangin dan lu nggak dikurangin seperti itu. Oke. Tapi gimana perasaan lu ketika COVID 2 tahun ini? Apakah sedih nggak bisa kumpul sama temen atau gimana? Atau biasa aja sebenarnya? Iya, kalau di dulu awal-awal emang kan baru-baru gitu ya, sedih gitu lah ya. Dulu biasanya kumpul kan, gereja, malam minggu, persekutuan. Sekarang udah nggak, cuman Zoom, terus Zoom lagi. Gitu aja Zoom. Lama-lama pemuda juga kebanyakan ya udah pada bosen gitu. Iya ya, pemuda pada bosen ya di gereja ya. Iya. Mau kita mikirin acara sebagus apapun, kalau orangnya kagak mau, ya sulit. Betul. Lu sendiri gimana? Bosen kah dengan pandemi COVID ini sehingga gereja harus beberapa kali ditutup? Gereja buka tutup ya kan? Iya, ya. Emang kita juga nggak tahu kan kondisi COVID itu bisa tiba-tiba naik atau turun ya. Kita juga ngeliat keadaan juga kalau mau buka tutup gereja. Jadi nggak sembarangan. Oke. Tapi memang gitu sih tantangannya gereja hari ini ya. Buka tutup itu yang bikin mental pemuda juga jadi
agak turun, yang tadinya bisa sharing sama temen jadi sulit, pengen ketemu juga sulit seperti itu. Jadi kayaknya itu pergumulan semua gereja kali, Andre, menurut gua, pemuda-pemudanya. Kayak gitu. Iya, benar. Dan bagaimana lu memanage mental health lu? Bagaimana lu kemudian mengatur mental health, kesehatan mental lu gimana? Mungkin orang yang nonton juga pengen tahu nih tips-tipsnya, kan banyak orang yang mentalnya terganggu seperti itu. Iya. Jadi ya tipsnya intinya mah tetap semangat gitu. Tetap semangat, jaga makan dengan baik. Terus ya intinya selalu berharap pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Oke, berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Lu melakukan itu jangan, kan setiap... Jangan patah semangat. Kenapa? Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, gokil. Berarti Andre adalah orang yang tidak patah semangat. Atau pernah patah semangat, Andre? Kalau dikatakan pernah patah semangat, pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah. Namanya juga manusia kan. Pasti ada waktunya dia jatuh. Oke. Ada waktunya dia jatuh, ada waktunya dia bangkit seperti itu. Betul. Oke. Dan Andre, menurut lu gimana dalam kondisi sekarang? Apakah akhirnya kita menjadi manusia yang individualistik, Andre? Menurut lu gimana? Jadi individu aja orangnya. Jadi nggak bersosialisasi lagi. Menurut lu setujukah dengan hal itu? Kurang sih. Soalnya nih ya, kan karena udah masa PPKM-nya panjang gitu, kita Zoom mulu. Tapi sebenarnya keinginan manusia itu ingin berkumpul. Benar. Ingin bersosialisasi. Betul. Pasti ada aja. Nggak mungkin semua orang itu maunya individu, nggak mungkin. Pasti ada aja dia satu atau dua orang dia mau berkumpul, mau ngomong, mau bicara unek-uneknya kan kita nggak tahu. Pasti intinya manusia kan makhluk sosial. Nggak mungkin dia hidup sendirian. Jadi bagaimanapun manusia tetap butuh manusia yang lain ya. Iya, betul. Andre sendiri merasa sosialisasinya terbatas nggak dengan teman-teman yang lain karena nggak bisa kumpul? Ya terbatas pastinya. Kayak misalnya teman gereja kan susah gitu kumpul. Kalau dulu kan ya bebas gitu jalan-jalan kemana-mana gitu ya, ke mall, jalan-jalan gitu. Ya sekarang kan PPKM, mall ada yang dibatasin, terus ada tempat wisata juga ada yang tutup, ada yang buka kan, ya nggak sebebas dulu. Oke, nggak sebebas dulu, sulit ya. Wow, ini menarik. Lalu ini gue pengen kepo sih, maksudnya bagaimana kemudian pemuda-pemuda lu bersosialisasi lewat medsos misalnya. Itu kan penting tuh, menjaga kesehatan mental sesama pemuda gitu kan di persekutuan. Itu gimana, aktifkah komunikasinya? Nah ya, menjaga kesehatan mental di pemuda tempat gue sih agak sulit juga ya. Jadi ya kita emang benar kita harus aktif gitu, share semuanya apa yang misalnya tiap minggu ada apa aja. Terus ini di gereja gue ada mau podcast gitu di bulan Oktober. Anjay. Podcast pemuda. Ya, biar beda, biar baru gitu, ini baru. By Zoom kah atau langsung on face? Live streaming YouTube. Oh, live streaming YouTube. Gokil. Lanjut, Dre. Seru nih. Iya. Jadi harapan mau mikirin tentang personality. Tentang personality. Emangnya tentang personality, iya. Itu sih lagi mau digarap dulu tuh, mau apa yang mau diomongin gitu. Oke. Ini menarik. Harapan dibuatnya podcast tentunya buat ini ya, buat anak-anak bisa share seperti itu ya, bisa iya, berbagi seperti itu. Kayak model kayak gini juga, Andre. By Zoom aja misalnya, ya, terus diupload di YouTube ya kan. Gereja lu ada YouTube kan? Ada. Nah itu dia gitu. Gini aja, Andre, seru ngobrol. Iya kan? Iya. By Zoom kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Tapi gini, Andre, maksudnya lu sendiri sebagai
orang Kristen melihat pandemi ini gimana? Apakah ini ujian dari Tuhan atau ini bagian dari apa menurut Andre sebagai orang yang beriman seperti itu? Lu masih saat ini masih beriman kan? Oh masih. Gimana ya, dari COVID melihat ini sih sepertinya sih ujian ya. Ingin melihat gimana sih nih apa zaman sekarang yang susah untuk datang ke gereja, cuman zoom doang. Apakah mereka masih memiliki hati untuk datang ke? Dan makin dilihat, ini makin terkikis-kikis nih. Tapi nggak tahu nih. Setelah sekarang ya, apakah mereka akan kembali lagi atau ya nggak tahu juga sih. Sebenarnya lebih ke ujian untuk apakah mereka masih berharap untuk menghadapi COVID ini gitu, masalah ini. Oke. Berarti melihat bahwa apakah para pemuda walaupun punya tantangan yang berat, apakah dia masih mau datang sama Tuhan atau enggak seperti itu? Iya. Andre sendiri gimana? Masih mau datang nggak sama Tuhan? Atau Andre blaming Tuhan? Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Pernah nggak dalam hati bicara seperti itu? Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Iya, pernah nanya mungkin. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanain tentang COVID ini? Apa kedepannya, apakah ada sesuatu? Bertanya seperti itu ada. Ada. Dan apakah sudah menemukan jawabannya, Andre? Ya, mungkin yang saya yakini ya itu menguji iman kita. Oke, menguji iman kita. Sudah naik level kah iman Andre nih? Kalau boleh dibagikan? Waduh, itu pertanyaan itu. Kira-kiranya gimana? Hampir 2 tahun loh. Pasti kan ada naik turunnya dalam proses 2 tahun ini, dalam bergereja, dalam berkomunitas, dalam bersekutuan seperti itu. Andre sendiri gimana? Sudah merasa imannya naik satu level ketika pandemi ini? Ya, kalau saya sih merasa naik sih. Banyak belajar ya. Lebih melihat gitu, lebih melihat keadaan sekitar. Oke. Lebih melihat keadaan sekitar. Lalu apa lagi? Hanya melihat keadaan sekitar aja kah? Ya, lebih memperhatikan kebutuhan orang lain gitu. Kan di masa pandemi ini pasti ada banyak orang yang kekurangan ekonominya. Kita bisa melihat mereka, membantu mereka, menolong mereka gitu. Oke. Wow, ini menarik. Tapi tahu nggak sih, Indri, banyak orang yang hampir bunuh diri untuk pandemi kayak gini. Banyak banget mental health yang terganggu di masa pandemi ini. Dan gue ngerasa kayak ini tantangan terberat kita tau. Generasi kita tuh generasi yang berat, anak muda ya nggak sih? Kayak kita tuh dipaksa buat bersyukur di tengah-tengah kondisi yang kita lagi merintis karir. Ngerti nggak sih lo maksud gue? Iya kan? Kita dipaksa bersyukur untuk lagi merintis karir nih. Lu lagi di konsultan pajak, lagi pengen nabung-nabungnya, tiba-tiba COVID, nggak ada pekerjaan tambahan lainnya. Gitu kan? Dan kayak lagi benar-benar masa sulit sih. Banyak pikiran gitu ya. Banyak pikiran ya. Apa aja yang biasanya lu pikirin nih? Ya dipikirin misalnya tentang gereja gitu. Pemudanya ini makin lama kok makin hilang. Terus kalau pekerjaan juga di bagian pajak nih, orang-orang pajak semakin gencar untuk buat dapetin duit pajak. Dapat surat banyak dari kantor pajak, surat cinta ya. Oke. Lu sendiri nyaman nggak sih kerja dalam masa pandemi, Andre? Ya, kalau dibilang nyaman nggak nyaman sih, ya nggak nyaman juga sih. Kenapa kerjanya jadi tambah banyak, banyak kasus gitu. Kan Indonesia butuh duit kan. Jadi dari segi pajak, orang-orang pajak pada ngeluarin surat diperiksa. Udah banyak banget dari surat. Oh gitu.
Oh, jadi cari uangnya dari dipajakin ya, biar bisa ya. Iya, kan Indonesia pendapatan paling besarnya itu di pajak. Iya sih, benar. Wow, ini informasi yang menarik, Indra. Kalau lu nggak kasih tahu, gue nggak tahu nih. Gokil. 4 tahun kerja di konsultan pajak. Gokil. Lu ada mau lanjut studi S2 nggak? Belum ada kepikiran lanjutin studi sih. Cuma lebih mikirin di rumah aja udah. Di rumah aja dulu ya? Iya. Untuk yang selanjutnya nanti. Umur lu berapa sih? Kayaknya gue belum tahu nih. Lu sepantaran sama gue nggak sih? 25 atau 24 ya? Iya, 24. Oh, 24. Tapi pemikiran lu udah inilah, udah high class lah, udah dewasa menurut gua. Kayak gitu. Nah. Andre, ada yang hal gue pengen tanyain soal mungkin tantangan anak muda, salah satunya adalah harta misalnya. Ini kan menjadi tantangan tersendiri buat anak muda. Buat lu gimana? Harta pentingkah sebagai orang yang lagi meniti karir seperti itu? Kalau dibilang harta penting nggak penting sih, lebih tepatnya butuh. Okay. Karena nggak mungkin hidup kita nggak ada duit tuh nggak mungkin. Karena kan untuk biaya kehidupan sehari-hari itu butuh. Lebih tepatnya sih kalau itu mah cukup. Gitu cukup. Ya. Oke. Cukup untuk bersyukur gitu. Oke. Cukup. Nggak kekurangan. Nggak Oke. Jangan sampai kekurangan kita malah jadi melakukan hal jahat. Jangan sampai kita kelebihan sampai kita jadi sombong lupa akan Tuhan. Tapi banyak orang kita harus waktu. Oke. Banyak orang yang kelebihan, Dre, korupsi juga, Dre. Iya kan? Nah, itu sebenarnya mereka tidak puas. Iya. Mereka tidak pernah ada rasa syukur dalam hidup mereka. Itu dia makanya. Jadi itu penting gue tanyain karena takutnya seorang Andre nih butuh uang banyak ya kan. Tiba-tiba gue denger dia ngepet aja gitu kan. Waduh, ngeri juga. Gak bercanda. Berarti menurut lo harta butuh, tapi tidak terlalu nafsu terhadap harta seperti itu. Iya, jangan sampai hati kita ada di harta aja. Oke, jangan sampai hati kita ada di harta. Gokil, ini menarik. Selanjutnya, Andre, tantangan anak muda soal circle pertemanan nih. Menurut lu gimana? Apakah lu dalam kehidupan lu memilih teman mana yang baik, mana yang buruk, atau semua lu temenin? Ya, kalau bisa kita bergaul dengan bijak lah ya. Memilih teman. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang membuat kita jadi buruk gitu. Berteman ya boleh berteman, tapi jangan sampai kita mengikuti kebiasaan mereka. Oke. Kita harus jaga diri. Oke, kita harus jaga diri. Ini menarik. Iya. Andre pernah diajak buat misalnya narkoba gitu? Oh, itu terlalu ekstrim. Paling diajak untuk merokok ya. Diajak merokok. Kalau itu mah ya narkoba enggak. Kalau paling diajak merokok, diajak minum alkohol gitu. Oh, pernah diajak minum alkohol? Iya. Oh, gokil. Dan Andre mau? Enggak. Oh, nolak. Kirain mau. Enggak sih. Oke. Itu tantangan anak muda, Andre. Maksud gua circle pertemanan kan menjadi hal yang penting tuh untuk kita bertumbuh atau enggak kayak gitu. Iya. Andre sendiri dengan circle pertemanan yang Andre punya merasa bertumbuh atau masih ada yang kurang seperti itu? Ya, karena PPKM merasa kurang lah ya. Kurangnya di mana kira-kira? Biasa kan dulu kalau kita ke gereja gitu, ya ngeluarin kesaksian gitu ya. Iya. Bersekutu, cerita masing-masing, berdoa satu sama lain. Kalau sekarang ya makin dikit lah ya. Iya. Maksudnya lewat Zoom itu jadi terbatas, nggak enak. Betul. Kesaksian lewat Zoom kayaknya nggak enak banget ya. Iya, agak gimana gitu. Bener. Setuju. Andre pengurus kan di gereja, kalau boleh tahu? Oh iya, dan juga ibarat ini sih,
pengurus, kalau dibilang kalau di gereja besar mau majelis kali ya. Oke, berarti termasuk majelis, tapi khusus pemuda atau semuanya? Lebih ke bidang diakonia sama bidang persekutuan. Oke. Dan ketua pemuda. Oh, lu ketua pemuda? Ya, terlalu banyak karena kekurangan SDM di gereja gue. Nggak apa-apa. Itu justru menjadi salah satu hal yang baik karena akhirnya lu sebagai contoh kan buat orang bahwa walaupun kekurangan SDM tapi itu tetap jalan seperti itu. Resiko pelayanan berat ya, pasti berat lah gitu. Bahkan bukan hanya jadi pengurus, jadi anggota biasa aja juga berat seperti itu kan. Jadi sama-sama berat sebenarnya kayak gitu. Tapi enjoy Andre, jadi ketua pemuda, mengurusin pemuda seperti itu. Oh, sudah terbiasa karena sudah lama jadi ketua pemuda. Oh, udah berapa tahun? Dari 3 tahun, terus berhenti setahun, terus menjabat lagi 3 tahun. Wih, gokil. Berarti lu OTW 6 tahun ya? Iya, 6 tahun apa 4 tahun, lupa. Oh, gokil. Apa sih nama gereja lu, Andre? GBI mana sih? GKY Grendeng. Boleh ulang, could you repeat? GKY Grendeng. Oh, GKY Grendeng. Ya, Gereja Kristus Yesus Grendeng. Oke. Grendeng itu yang dekat ini ya, dekat pom bensin ya? Dekat ini yang jembatan Robinson tuh. Oh, I see. Berkali Cisada ini ada gereja kan itu, bangunan. Yang mana, Andre? Gue nggak tahu, Andre. Kan di jembatan Robinson. Ya. Nah, yang kiri. Jembatan Robinson yang kiri. Yang sebelum Robinson atau sesudah Robinson tuh? Sesudah Robinson ya? Oh, ke kiri ya? Ke kiri. Aduh, gue nggak tahu tempatnya, nggak ada ininya. Sebenarnya pas di jembatan Robinson udah kelihatan bangunannya. Masa sih? Gue coba ini ya. Ya, coba search. Tapi ini Karawaci, Andre. Iya, namanya Grendeng. Padahal mah di Sukajadi kelurahannya mah. Oh, ini nih. Nah, ini dia nih, tuh bangunannya tuh. Ini yang dekat ini, yang dekat jembatan Robinson. Iya, itu dekat, ya seberang Cisadane. Oh, dekat ini alat musik Yamaha itu bukan? Yamaha. Bukan. Enggak. Alamatnya di mana sih? Gua penasaran loh. Ntar lah gue cari lah. Oh, ini gerejanya. Oke. Iya. Lumayan besar, Andre. Iya. Baru berapa bangunannya itu belum lama juga sih. 2 atau 3 tahun ya bangunannya. Oke. Dan pemudanya sepantaran lu semua? Ya, sepantaran sama ada yang di bawah juga. Oke, wow. Ini menarik sih. Kalau Andre terlibat dalam pelayanan gereja besar seperti ini, nggak gampang loh, Andre, gereja besar. Iya, sulit. Sulitnya kira-kira apa nih? Sulitnya itu pemudanya banyak, cuman yang ikut dikit. WA dong, di chat pribadi dong, gimana Pak Ketua? Chat pribadi datang dong, gitu. Bikin podcast boleh Andre tuh, bagus tuh. Iya. Ya kalau bisa misalnya lu butuh gue buat bantu-bantu, ya lu tinggal chat gue aja lah gitu ya kan. Gue siap bantu gitu. Kalau lu mau gitu, kalau enggak ya apa-apa juga. Iya. Gokil. Seru. Dre, terakhir harapan lu buat pemuda-pemuda di gereja lu apa? Ini kan karena tadi lu punya concern ataupun kegelisahan di pemuda lu nih. Harapan lu apa buat mereka yang mungkin mendengar podcast ini nih? Harapannya untuk pemuda-pemuda kalau bisa tetap datang persekutuan, tetap
dekat pada Tuhan, rindu padanya, jangan walaupun misalnya di masa sulit, banyak pikiran, tapi tetap andalkan Tuhan. Jangan patah semangat. Okay. Tuhan pasti menyertai kok. Oke. Kalau mau sharing sama Andre bisa kan, Andre? Tinggal chat aja gitu kan, Pak Ketua. Siap. Oke. Andre, terima kasih banyak Andre sudah ngobrol sama gua seperti itu dan pengalaman lu menarik banget untuk diulas setengah jam. Kita banyak ngobrol soal apa yang lu resahkan dan apa yang ingin lu capai seperti itu. Dan terima kasih udah jadi berkat buat gua untuk ngobrol sama lu kayak gitu. Karena mungkin lu teman SMP kedua. Pertama deh, Hendra tuh teman SD gua. Hendra tuh udah gua undang duluan daripada lu. Cuman dia jatuhnya teman SD bukan teman SMP. Walaupun SMP juga bareng sih di BK3 seperti itu. Jadi lu orang pertama yang anak SMP ataupun SMP BK3 yang ngobrol di podcast gua. Terima kasih banyak, Andre. Gua akan end meeting dan mungkin gua akan upload hari ini. Thank you, Andre. Siap, sami-sami. Oke.